Shalom Bapak Ibu, saya mengajak saudara untuk melihat satu ayat di 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu, jabatan imam bukanlah jabatan sukarela. Hanya keturunan Harun yang boleh menjadi imam. Jabatan imam bukanlah pilihan bagi Harun dan keturunannya, melainkan merupakan suatu ketetapan Allah yang tidak bisa dibantah atau ditolak. Sebelum bisa menjalankan fungsi sebagai imam, Harun dan anak-anaknya harus ditabiskan lebih dulu. Pentahbisan itu memakan waktu selama 7 hari. Setelah bait Allah dihancurkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70, jabatan imam seperti yang ada pada zaman Perjanjian Lama sudah tidak ada lagi. Pada masa kini, setiap orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah imam. Amin. Demikian yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 9 tadi, dikatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Tetapi dengan tugas yang sedikit berbeda dengan imam pada masa Perjanjian Lama. Pada zaman Musa, tugas seorang imam adalah melaksanakan seluruh peribadatan yang terutama berwujud upacara korban. Setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit dari kematian, semua upacara korban sudah tidak diperlukan lagi, karena semua upacara tersebut merupakan simbol dari pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sekalipun demikian, gagasan bahwa imam adalah seorang yang berdiri di antara Allah dan manusia adalah gagasan yang masih bisa berlaku sampai saat ini. Sebagai imam, orang percaya bertanggung jawab untuk memberitakan firman Allah kepada dunia serta menaikkan doa syafaat bagi keperluan sesamanya. Orang percaya harus menjalankan fungsi keimaman bukan karena pilihan sukarela, melainkan karena ketetapan Allah. Oleh karena itu, orang percaya yang tidak menjalankan fungsi keimaman adalah imam yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan orang percaya yang menjalankan fungsi keimamannya adalah hamba yang baik dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan sebagai imamat yang rajani. Kami harus memainkan peranan kami. Sebagai imam, kami harus memberitakan Injil, firman Tuhan kepada siapapun, dimanapun kami berada, sebagai wujud tanggung jawab kami selaku orang percaya. Karena itu Roh Kudus menolong kami dan memampukan kami sehingga kami aktif untuk menjalankan fungsi keimaman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan dukungan doa dan konseling untuk pergumulan yang sedang dihadapi, silakan
mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Tim doa dan kanseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati akan menghubungi saudara. Tuhan memberkati.